Dihina karena anak tukang becak. 4 tahun kemudian ku buat mereka syok. Ketika tahu aku adalah bos mereka. Namaku Rani. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Tempat orang-orang lebih mengenal satu sama lain melalui status sosial mereka daripada karakter atau hati mereka. Ayah saya, Pak Darto, adalah seorang tukang becak yang setiap hari berjuang keras untuk menghidupi keluarga kami. Ibu saya meninggal dunia ketika saya masih kecil, jadi sejak itu hanya ada saya dan ayah yang saling mengandalkan satu sama lain. Kami hidup sederhana, sangat sederhana. Setiap pagi, saya membantu ayah menyiapkan dagangan sarapan kecil-kecilan di depan rumah kami sebelum dia melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang becak. Saya selalu bangga dengan kerja keras ayah. Dia mungkin tidak memiliki pendidikan tinggi atau penghasilan besar, tapi dia adalah pahlawan saya. Namun, sayangnya, bukan semua orang yang melihat hal itu. Di sekolah, latar belakang keluarga saya sering menjadi bahan ejekan teman-teman. Mereka memanggil saya, anak tukang becak, dengan nada merendahkan. Seakan profesi ayah saya adalah sesuatu yang memalukan. Ayu adalah salah satu pelaku utama dalam perlakuan ini. Dia adalah anak dari pengusaha terkaya di kota kami. Keluarganya memiliki pabrik tekstil besar yang mempekerjakan banyak orang. Ayu selalu dikelilingi oleh teman-temannya, termasuk Bella, sahabat dekatnya yang tak pernah absen mengikuti segala bentuk kejahatan sosial yang dilakukan Ayu. Mereka sering menertawakan baju seragam saya yang sudah pudar warnanya karena terlalu sering dicuci, tas sekolah saya yang robek di beberapa bagian, dan sepatu kotor saya yang sulit dibersihkan karena setiap hari saya harus berjalan melewati jalanan berdebu menuju sekolah. Tapi, apa yang paling menyakitkan bukanlah cemoohan fisik semata. Yang benar-benar membuat saya merasa hancur adalah bagaimana mereka menggunakan profesi ayah saya sebagai senjata untuk menyakiti saya. Rani, kenapa nggak naik becak aja ke sekolah? Kan ayahmu tukang becak, kata Ayu suatu hari saat saya sedang berdiri di depan kelas, menunggu giliran presentasi. Semua teman tertawa. Bahkan guru yang seharusnya menjaga kedisiplinan kelas hanya tersenyum tipis, seolah mengabaikan perilaku Ayu. Meski begitu, saya mencoba bertahan. Saya percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Saya selalu rajin belajar, bahkan kadang-kadang sampai larut malam dengan lilin, sebagai penerangan karena listrik di rumah kami sering padam. Hasilnya, nilai saya selalu bagus, bahkan seringkali menduduki peringkat pertama di kelas. Sayangnya, prestasi akademik tidak cukup untuk membuat orang melihat saya sebagai manusia yang layak dihormati. Bagi mereka, saya tetap anak tukang becak. Ada satu insiden yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dan mungkin inilah titik balik yang membuat saya memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Pada suatu hari, Ayu memberikan saya sebuah undangan ulang tahun. Awalnya, saya ragu. Saya tahu hubungan kami tidak baik, tapi saya pikir mungkin ini adalah caranya untuk memperbaiki hubungan. Jadi saya datang ke rumahnya pada hari yang ditentukan. Ternyata, itu adalah jebakan. Tidak ada pesta sama sekali. Ketika saya masuk ke ruang tamu, semua teman-teman Ayu ada di sana. Dan mereka langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat saya. "Selamat ya Rani," kata Ayu dengan nada sinis. "Akhirnya kamu datang juga ke pesta ini." "Oh iya, aku lupa bilang kalau ini pesta boneka. Kamu cocok banget jadi boneka, kan?" Semua orang tertawa lagi. Saya ingin menangis, tapi saya menahan diri. Saya hanya diam, menundukkan kepala, dan berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Saat itu, saya merasa sangat kecil, seperti seekor semut yang diinjak-injak tanpa ampun. Di malam harinya, saya duduk di samping ayah di teras rumah, sambil menatap langit malam yang gelap. Ayah melihat air mata yang mengalir di pipi saya dan bertanya, "Kenapa, nak? Ada masalah di sekolah?" Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya menggelengkan kepala dan memeluk ayah erat-erat. Malam itu, saya memutuskan. Saya tidak akan kembali ke sekolah lagi. Beberapa minggu kemudian, saya memberitahu ayah bahwa saya ingin pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan secara mandiri. Awalnya, ayah menolak karena khawatir, tapi saya meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya jalan bagi saya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Akhirnya, dengan berat hati,
ayah mengizinkan saya pergi. Sebelum berangkat, saya membersihkan barang-barang lama ibu di lemari penyimpanan. Di antara tumpukan kain dan surat-surat tua, saya menemukan sebuah amplop kecil yang bertuliskan nama saya. Di dalamnya ada uang tabungan kecil dan secarik kertas bertulisan tangan ibu. Untuk Rani, anakku tersayang. Ingatlah bahwa hidup ini seperti becak. Kadang kita harus mendayung sendiri, tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu ada di kursi depan, siap membimbingmu. Jangan pernah menyerah, nak. Mama bangga padamu. Air mata saya jatuh membaca pesan itu. Seketika, rasa putus asa yang selama ini menghantui saya mulai memudar. Saya menyadari bahwa meskipun dunia telah memperlakukan saya dengan buruk, saya masih punya alasan untuk terus maju. Esok paginya, saya berangkat ke Jakarta dengan keyakinan baru di hati. Kota besar itu mungkin dingin dan keras, tapi saya yakin bahwa di sana, saya akan menemukan jalan untuk membuktikan kepada dunia bahwa saya bukan hanya anak tukang becak. Saya adalah Rani, seorang pejuang yang tidak akan menyerah sampai impian saya tercapai. Kereta ekonomi yang membawa saya dari kota kecil menuju Jakarta berderak-derak di relnya, seperti napas panjang dari masa lalu yang terus mengingatkan saya akan jalan yang harus ditempuh. Saya duduk di kursi kayu yang keras, menatap lanskap pedesaan yang perlahan berganti menjadi pemandangan perkotaan. Dalam tas ransel tua saya, ada beberapa helai pakaian sederhana, buku catatan ibu dengan pesannya yang menyentuh hati, dan sedikit uang tabungan. Semua yang saya miliki untuk memulai hidup baru. Di kepala saya, hanya ada satu pikiran. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh gagal. Saya tiba di Jakarta pada malam hari. Kota itu benar-benar berbeda dari segala sesuatu yang pernah saya lihat sebelumnya. Lampu-lampunya begitu terang hingga rasanya seperti matahari tak pernah tenggelam di sini. Suara klakson mobil bersahutan, orang-orang berlalu lalang tanpa henti, dan gedung-gedung tinggi menjulang bak raksasa yang mengintimidasi siapapun yang datang dengan impian kecil. Saya merasa sangat kecil di tengah keramaian ini, tapi saya juga merasakan semacam energi aneh yang membuat saya ingin tetap bertahan. Bibi Ratna, saudara sepupu ibu, tinggal di sebuah gang sempit di daerah Depok. Dia adalah satu-satunya keluarga yang bisa menerima saya untuk sementara waktu. Bibi Ratna adalah seorang penjual nasi goreng keliling yang bekerja keras siang malam untuk menghidupi dua anaknya. Rumahnya kecil, nyaris sesak, tapi dia menyambut saya dengan hangat. "Rani, kamu pasti bisa sukses di sini," katanya saat pertama kali bertemu. "Kuncinya cuma satu, jangan pernah menyerah." Beberapa minggu pertama di Jakarta adalah masa-masa yang sulit. Saya mulai mencari pekerjaan apa saja yang bisa saya lakukan, agar bisa bertahan hidup. Pagi-pagi sekali, saya membantu Bibi di warung nasi gorengnya, membersihkan peralatan, dan melayani pelanggan. Siang harinya, saya melamar pekerjaan di mana saja. Kedai kopi, toko kelontong, bahkan restoran cepat saji. Setiap kali saya ditolak, karena tidak memiliki pengalaman atau ijazah, saya merasa seperti kembali ke masa sekolah dulu, ketika semua orang meremehkan saya. Tapi kali ini, saya tidak mau menyerah. Suatu hari, saya mendengar tentang program beasiswa online yang disponsori oleh sebuah organisasi pendidikan nirlaba. Mereka memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka secara daring. Saya langsung tertarik dan memutuskan untuk mendaftar. Proses seleksinya cukup ketat. Saya harus menulis esai tentang tujuan hidup saya dan bagaimana pendidikan bisa membantu saya mencapainya. Malam itu, saya duduk di sudut kamar Bibi yang sempit, mengetik esai menggunakan laptop pinjaman dari tetangga. Saya lahir dari keluarga yang serba kekurangan. Ayah saya adalah seorang tukang becak, dan meskipun kami hidup dalam keterbatasan, dia selalu mengajarkan saya nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Namun, dunia seringkali tidak adil. Saya pernah dilecehkan karena profesi ayah saya, dipermalukan hanya karena latar belakang sosial saya. Tapi saya percaya bahwa pendidikan adalah jembatan yang bisa membawa saya keluar dari bayang-bayang stigma ini. Jika diberi kesempatan, saya ingin membuktikan bahwa tempat kelahiran dan status sosial bukanlah batas bagi seseorang untuk sukses.
Esai, itu adalah curahan hati saya yang paling dalam. Saya tidak tahu apakah itu cukup baik, tapi saya berharap panitia seleksi bisa melihat tekad saya. Beberapa minggu kemudian, saya menerima email yang mengubah hidup saya. Saya diterima dalam program beasiswa tersebut. Tak hanya itu, saya juga diundang untuk menghadiri acara orientasi yang diselenggarakan di sebuah gedung perkantoran di Jakarta Pusat. Pada hari orientasi, saya bertemu Bu Santi, seorang wanita paruh baya yang menjadi mentor utama program beasiswa ini. Beliau adalah salah satu pengusaha sukses di bidang teknologi, dan ceritanya tentang bagaimana ia memulai karir dari nol benar-benar menginspirasi saya. Saat sesi diskusi dimulai, Bu Santi berbicara tentang pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengubah nasib. Jangan pernah biarkan masa lalu mendefinisikan dirimu, katanya dengan nada tegas namun lembut. Yang menentukan masa depanmu adalah apa yang kamu lakukan hari ini. Setelah acara selesai, saya memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Santi. Saya menceritakan tentang impian saya untuk menjadi seseorang yang tidak hanya berhasil secara pribadi, tetapi juga bisa membantu orang lain yang mengalami kesulitan seperti saya. Bu Santi tersenyum dan memberikan kartu nama beliau. Kalau kamu butuh bimbingan atau dukungan, hubungi saya, katanya. Orang-orang seperti kamu adalah masa depan Indonesia. Sejak hari itu, hidup saya mulai berubah. Saya mulai kuliah online, melalui program beasiswa, belajar tentang manajemen bisnis, teknologi, dan kewirausahaan. Sementara itu, saya juga mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah startup kecil yang fokus pada pengembangan aplikasi digital. Pemiliknya adalah seorang pemuda bernama Arif, yang ternyata sangat ramah dan mendukung. Dia melihat potensi saya, dan memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang industri teknologi. Arif adalah teman pertama saya di Jakarta, yang benar-benar menerima saya apa adanya. Dia sering mengajak saya ngobrol tentang ide-ide inovatif dan tantangan dalam dunia bisnis. Melalui diskusi-diskusi itu, saya mulai memahami bahwa teknologi adalah alat yang kuat untuk mengubah hidup banyak orang. Salah satu proyek yang kami kerjakan bersama adalah aplikasi yang membantu usaha mikro kecil menengah, UMKM, memperluas pasar mereka secara online. Ide ini muncul dari pengalaman saya sendiri, melihat betapa sulitnya bagi pedagang kecil seperti ayah dan bibi saya untuk bersaing di era digital. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Tetangga bibi saya sering mengomentari keputusan saya untuk melanjutkan pendidikan. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya cuma jadi pegawai biasa? Kata salah satu dari mereka suatu hari. Komentar-komentar seperti itu kadang membuat saya ragu, tapi saya selalu ingat pesan ibu. Jangan pernah menyerah. Di tengah perjuangan ini, saya menemukan sesuatu yang tak terduga. Saat membersihkan barang-barang lama ibu yang saya bawa dari rumah, saya menemukan sebuah surat wasiat kecil yang belum pernah saya baca sebelumnya. Di dalamnya, ibu menulis bahwa dia telah menabung sedikit demi sedikit dari hasil dagangannya untuk masa depan saya. Uang itu tidak banyak, tapi cukup untuk membantu saya membeli beberapa kebutuhan dasar selama beberapa bulan ke depan. Nak Mama, tahu hidup ini tidak mudah. Tapi Mama yakin kamu bisa melewati semuanya. Gunakan uang ini untuk membangun mimpi-mimpimu. Mama bangga padamu, Rani. Membaca surat itu membuat air mata saya jatuh. Saya merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Ibu telah meninggalkan saya secara fisik, tapi semangatnya masih ada di setiap langkah yang saya ambil. Dengan keyakinan baru, saya terus maju. Saya belajar lebih giat, bekerja lebih keras, dan mulai membangun jaringan dengan orang-orang yang mendukung visi saya. Aplikasi UMKM yang saya dan Arif kembangkan mulai mendapatkan perhatian. Kami bahkan berhasil mendapatkan investor kecil untuk mendanai proyek ini. Meski demikian, ada sesuatu yang masih mengganjal di benak saya. Salah satu investor utama perusahaan kami memiliki nama yang mirip dengan keluarga Ayu. Keluarga yang dulu mempermalukan saya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah ada hubungan yang lebih dalam antara mereka dan konflik masa lalu saya? Namun, untuk saat ini, saya memutuskan untuk fokus pada pekerjaan saya. Saya tahu bahwa balas dendam yang sebenarnya bukanlah tentang mempermalukan orang lain, melainkan tentang membuktikan bahwa
Saya bisa menjadi lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan. Dan itulah yang akan saya lakukan. Hari-hari di Jakarta mulai terasa lebih berat, tetapi juga lebih menjanjikan. Aplikasi UMKM yang saya dan Arif kembangkan akhirnya memasuki tahap uji coba. Kami bekerja siang malam untuk memastikan semuanya berjalan lancar, dari desain antarmuka hingga algoritma yang menghubungkan pedagang kecil dengan pelanggan potensial. Saya sering pulang larut malam setelah seharian kuliah online dan bekerja di startup. Tubuh saya lelah, tapi pikiran saya begitu fokus. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan benar-benar memiliki makna. Arif sering mengajak saya makan malam di warung kaki lima dekat kantor. Dia selalu penuh semangat membicarakan masa depan aplikasi kami. "Rani, ini bisa jadi sesuatu yang besar," katanya suatu malam sambil menyeruput teh manis hangat. "Bukan cuma soal uang, tapi kita bisa benar-benar membantu orang-orang kecil seperti bibi kamu dan ayahmu." Kata-katanya membuat saya tersenyum. Bagi saya ini lebih dari sekadar proyek bisnis. Ini adalah cara untuk membayar semua pengorbanan ayah dan ibu. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu saya. Salah satu investor utama aplikasi ini ternyata adalah Pak Santoso, seorang pengusaha tekstil yang namanya mirip dengan keluarga Ayu. Saya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang latar belakangnya, tetapi tidak ada informasi pasti yang bisa saya temukan. Apakah ini hanya kebetulan? Atau apakah ada hubungan antara keluarga Ayu dan Pak Santoso? Setiap kali saya ingin mengabaikan rasa penasaran itu, ingatan tentang ejekan-ejekan Ayu dulu kembali menyusup ke pikiran saya. Meski begitu, saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Fokus saya saat ini adalah menjadikan aplikasi ini sukses. Kami berhasil meluncurkan versi beta kepada beberapa pedagang kecil di daerah Depok. Respons mereka sangat positif. Salah satu pedagang, Bulina, bahkan berkata, "Ini pertama kalinya dagangan saya bisa sampai ke pembeli dari luar kota." "Terima kasih, Mbak Rani." Mendengar kata-kata itu membuat saya merasa seperti sedikit demi sedikit saya mulai memperbaiki dunia yang pernah memperlakukan saya dengan buruk. Namun, kesuksesan awal ini tidak datang tanpa tantangan. Di kantor, saya sering merasa rendah diri karena latar belakang saya. Beberapa rekan kerja yang lebih senior kadang memandang saya sebelah mata, menganggap saya hanya gadis desa yang tidak punya pengalaman sama sekali. Mereka jarang mendengarkan ide-ide saya dalam rapat, meskipun beberapa di antaranya telah terbukti efektif. Ada satu insiden ketika saya mengusulkan fitur baru untuk aplikasi, yaitu sistem rating bagi pelanggan agar pedagang bisa meningkatkan layanan mereka. Salah satu senior langsung menolak ide itu dengan nada sinis. "Apa kamu ngerti soal teknologi? Jangan sok pintar." Saya hampir menyerah pada saat itu. Tapi kemudian saya ingat kata-kata Bu Santi. "Jangan biarkan masa lalu mendefinisikan dirimu." Saya memutuskan untuk tidak mundur. Saya mencatat semua ide saya dan membahasnya secara langsung dengan Arif. Dia mendukung saya sepenuhnya dan membantu saya mempresentasikan ide tersebut kepada tim inti. Akhirnya, fitur tersebut disetujui dan menjadi salah satu elemen penting dalam aplikasi kami. Kesuksesan aplikasi kami mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Investor lain mulai tertarik untuk bergabung, termasuk perusahaan teknologi besar bernama Digitech Solutions. Awalnya, ini adalah kabar baik. Namun, saya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Direktur utama perusahaan kami, Pak Hendra, tiba-tiba menjadi sangat protektif terhadap proyek ini. Dia mulai mengambil alih banyak keputusan yang seharusnya dibuat oleh tim. Bahkan, dia sering mengklaim ide-ide kami sebagai miliknya sendiri dalam rapat dengan investor. Suatu hari, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya mendidih. Saat membersihkan meja kerja saya secara tidak sengaja menemukan dokumen rahasia yang tertinggal di ruang rapat. Dokumen itu berisi proposal bisnis yang seharusnya dikirimkan kepada Digitech Solutions, dan nama saya tidak disebutkan sama sekali sebagai salah satu kontributor utama. Semua kredit diberikan kepada Pak Hendra. Saya merasa dikhianati. Bagaimana mungkin orang yang selama ini saya hormati tega melakukan ini? Saya mencoba berbicara dengan Arif tentang masalah ini. Dia tampak marah, tapi juga khawatir.
Kita harus hati-hati, Rani. Kalau kita langsung konfrontasi, bisa-bisa dia memecat kita, katanya. Saya tahu dia benar, tapi saya tidak bisa diam saja. Saya memutuskan untuk mencari bukti lebih banyak. Selama beberapa minggu, saya mulai mencatat setiap interaksi mencurigakan antara Pak Hendra dan investor. Saya juga mulai mengumpulkan email dan dokumen yang menunjukkan kontribusi saya terhadap proyek ini. Di tengah semua ini, saya kembali dipertemukan dengan masa lalu saya. Suatu hari, saat sedang menghadiri acara networking di sebuah hotel mewah, saya melihat sosok familiar di antara kerumunan orang. Itu Ayu. Dia datang bersama ayahnya, Pak Santoso, yang rupanya adalah salah satu mitra bisnis Digitech Solutions. Jantung saya berdebar keras. Untuk beberapa detik, saya merasa seperti kembali ke masa-masa sekolah dulu ketika dia mempermalukan saya di depan semua orang. Namun, kali ini berbeda. Saya sudah bukan anak kecil yang mudah direndahkan. Saya mengenakan blazer hitam sederhana dan rambut saya diikat rapi. Penampilan saya mungkin tidak sekelas mereka yang datang dengan gaun mahal dan jam tangan bermerek, tapi saya merasa percaya diri. Saat pandangan kami bertemu, Ayu tampak bingung. Dia mungkin tidak mengenali saya, tapi saya tahu dia merasakan sesuatu yang aneh. Setelah acara selesai, saya mendekatinya dengan senyum tipis. Lama tak jumpa, Ayu, kata saya dengan nada tenang. Dia terkejut. Rani, kamu di sini? Katanya dengan suara gemetar. Saya hanya mengangguk. Ya, aku bekerja di sini, sedang mengembangkan aplikasi untuk membantu UMKM. Dia tampak gugup, mungkin karena merasa bersalah atas apa yang pernah dilakukannya dulu. Tapi saya tidak memberikan kesempatan untuk basa-basi lebih jauh. Senang bertemu lagi, kata saya sebelum berbalik pergi. Insiden itu membuat saya semakin yakin bahwa saya harus melawan ketidakadilan yang terjadi di perusahaan ini. Saya tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi juga untuk semua orang yang pernah direndahkan karena latar belakang mereka. Dengan bantuan Arif, saya mulai menyusun strategi untuk mengungkap kebenaran kepada para investor. Kami memutuskan untuk menyampaikan bukti-bukti yang kami kumpulkan kepada CEO Digitech Solutions secara langsung. Namun, sebelum kami sempat melakukannya, sesuatu yang lebih besar terjadi. Saat sedang mencari file tambahan di komputer Pak Hendra, yang entah bagaimana tidak terkunci, saya menemukan folder rahasia berisi dokumen-dokumen ilegal. Folder itu berisi transaksi gelap yang melibatkan perusahaan tekstil keluarga Ayu. Rupanya, Pak Santoso telah menggunakan posisinya di Digitech Solutions untuk memanipulasi data pasar demi keuntungan pribadi. Saya terdiam. Inilah jawaban dari semua kecurigaan saya selama ini. Keluarga Ayu ternyata terlibat dalam skandal korupsi yang lebih besar dari yang saya bayangkan. Sekarang, saya memiliki dua pilihan. Melaporkan semua ini dan menghancurkan reputasi mereka, atau menggunakan informasi ini sebagai alat untuk melindungi diri sendiri. Setelah berpikir panjang, saya memilih opsi kedua, for now. Saya menyimpan dokumen-dokumen itu sebagai asuransi. Saatnya belum tiba untuk membongkar semuanya. Yang jelas, saya tahu bahwa balas dendam yang sebenarnya bukan hanya tentang mempermalukan mereka, melainkan tentang membuktikan bahwa saya bisa menjadi lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan. Dan langkah pertama menuju itu adalah memastikan bahwa aplikasi ini sukses besar, tanpa campur tangan Pak Hendra. Saya tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan saya di Jakarta akan membawa saya ke titik ini, berdiri di ambang kehancuran, dengan tangan penuh kartu yang bisa mengubah segalanya. Saat itu, saya duduk di sudut kafe kecil dekat kantor, menatap layar laptop saya yang menampilkan dokumen-dokumen ilegal milik Pak Santoso. Setiap klik mouse membuka satu persatu transaksi gelap yang melibatkan keluarga Ayu. Ini bukan sekadar skandal korupsi biasa. Ini adalah jaringan manipulasi pasar yang kompleks, yang telah merugikan banyak pedagang kecil tanpa mereka sadari. Namun, meskipun informasi ini memberi saya kekuatan untuk membalas dendam, saya merasa bingung. Apakah saya harus langsung mengungkap semuanya, atau apakah saya harus menyimpannya sebagai senjata rahasia sampai waktunya tepat? Pikiran saya berkecamuk. Di satu sisi,
Saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa keluarga Ayu tidak lebih dari sekadar koruptor licik yang memanfaatkan status sosial mereka untuk keuntungan pribadi. Di sisi lain, saya juga tahu bahwa jika saya gegabah, saya bisa kehilangan segalanya. Pekerjaan saya, aplikasi yang saya bangun bersama Arif, bahkan masa depan saya sendiri. Akhirnya, saya memutuskan untuk tetap tenang dan fokus pada prioritas utama saya, menyelamatkan aplikasi UMKM dari cengkeraman Pak Hendra. Dia mungkin bukan bagian dari skandal besar seperti keluarga Ayu, tapi dia tetap merupakan ancaman bagi proyek ini. Saya dan Arif mulai merencanakan strategi untuk menghadap CEO Digitech Solutions secara langsung. Kami tahu ini adalah langkah berisiko, tapi kami tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, saya mengatur pertemuan dengan Bu Rati, CEO Digitech Solutions. Awalnya, saya khawatir dia tidak akan mau mendengarkan saya. Lagi pula, siapa saya dibandingkan Pak Hendra, direktur utama perusahaan kami? Namun, ketika saya menjelaskan situasi dan menunjukkan bukti-bukti kontribusi saya terhadap aplikasi ini, dia tampak tertarik. Aku sudah curiga ada sesuatu yang tidak beres, katanya setelah memeriksa dokumen-dokumen yang saya bawa. Tapi aku butuh bukti konkret sebelum bertindak. Dengan dukungan Bu Rati, saya dan Arif akhirnya berhasil membongkar niat buruk Pak Hendra. Ternyata, dia bekerja sama dengan beberapa investor nakal untuk mengambil alih aplikasi kami dan menjualnya ke perusahaan asing dengan harga tinggi. Ketika semua bukti disampaikan dalam rapat darurat, Pak Hendra langsung dipecat tanpa ampun. Aplikasi kami selamat, dan saya serta Arif dipromosikan menjadi pemimpin proyek. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Beberapa hari setelah insiden itu, saya menerima pesan ancaman anonim. Berhenti mencampuri urusan orang lain, atau kamu akan menyesal. Saya tahu ini pasti ulah salah satu mitra bisnis Pak Santoso. Mereka mungkin mulai curiga bahwa saya mengetahui sesuatu tentang aktivitas ilegal mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa takut. Bukan takut gagal, tapi takut jika sesuatu terjadi pada orang-orang yang saya cintai. Ayah, Bibi Ratna, bahkan Arif. Arif mencoba menenangkan saya. Kita sudah melakukan hal yang benar, Rani. Jangan biarkan mereka mengintimidasi kita, katanya suatu malam saat kami sedang bekerja lembur di kantor. Tapi saya tahu dia juga merasa khawatir. Kami memutuskan untuk meningkatkan keamanan data aplikasi kami dan memastikan bahwa semua informasi penting disimpan di tempat yang aman. Di tengah semua tekanan ini, saya mulai merenungkan tujuan awal saya. Apakah ini semua hanya tentang balas? Dendam? Apakah saya hanya ingin membuktikan kepada Ayu dan keluarganya bahwa saya lebih baik dari mereka? Jawabannya adalah tidak. Saya membangun aplikasi ini karena saya ingin membantu orang-orang seperti ayah dan bibi saya, para pejuang kecil yang seringkali dilupakan oleh sistem. Saya tidak boleh membiarkan rasa sakit masa lalu menguasai saya. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati saya. Dokumen-dokumen ilegal yang saya temukan tentang keluarga Ayu. Saya tahu saya tidak bisa menyimpannya selamanya. Suatu hari, saya harus membuat keputusan tentang apa yang akan saya lakukan dengan informasi ini. Beberapa minggu kemudian, aplikasi kami resmi diluncurkan ke publik. Responsnya luar biasa. Dalam waktu singkat, ribuan pedagang kecil mendaftar dan mulai menggunakan platform kami. Media massa mulai meliput kesuksesan kami, dan nama saya mulai dikenal sebagai salah satu pendiri aplikasi revolusioner ini. Bahkan, ada beberapa perusahaan besar yang tertarik untuk berinvestasi lebih lanjut. Namun, di balik semua sorotan positif itu, saya merasakan tatapan dingin dari keluarga Ayu. Suatu hari, saat acara peluncuran resmi aplikasi, saya melihat Pak Santoso dan Ayu hadir di antara para tamu undangan. Mereka tampak cemas, mungkin karena takut identitas mereka terbongkar di depan umum. Saya memutuskan untuk tidak mengungkapkan apapun pada saat itu. Biarkan mereka merasakan ketidakpastian ini sejenak. Acara berlangsung lancar, dan saya mendapat standing ovation dari para pengunjung. Saat berdiri di atas panggung, saya merasa seperti akhirnya menemukan tempat saya di dunia ini.
Saya bukan lagi anak tukang becak yang direndahkan oleh orang-orang di sekitar saya. Saya adalah Rani, seorang inovator yang membuktikan bahwa latar belakang bukanlah batasan. Namun, ketika saya turun dari panggung, saya melihat Ayu mendekati saya dengan ekspresi campur aduk, antara marah, takut, dan mungkin penyesalan. "Rani," katanya dengan suara pelan, "aku tahu kita punya masalah di masa lalu, tapi tolong, jangan hancurkan keluargaku." Saya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Bagian dari saya ingin langsung mengungkapkan semua kebenaran, tapi saya tahu ini bukan waktunya. "Kita lihat saja nanti, Ayu," kata saya akhirnya. Sebelum berbalik pergi, beberapa minggu setelah peluncuran aplikasi, saya merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, saya memiliki segalanya: pengakuan publik, karier yang sukses, dan platform untuk membantu orang-orang kecil seperti ayah saya. Di sisi lain, saya juga memegang rahasia besar tentang keluarga Ayu, sebuah bom waktu yang bisa menghancurkan reputasi mereka dalam sekejap. Tapi pertanyaan terbesar di benak saya adalah, apakah ini benar-benar balas dendam yang saya inginkan? Saya tahu bahwa jika saya memutuskan untuk mengungkap dokumen-dokumen ilegal itu, keluarga Ayu akan jatuh dari singgasana mereka. Media akan menerkam mereka seperti burung pemangsa, dan nama mereka akan hancur di mata publik. Namun, apakah itu akan membuat saya merasa lebih baik? Apakah itu akan menghapus semua luka yang pernah mereka buat di masa lalu? Saya mulai menyadari bahwa balas dendam tidak selalu harus tentang rasa sakit atau kehancuran. Kadang-kadang, balas dendam bisa datang dalam bentuk yang lebih halus, membuat mereka menyadari kesalahan mereka dan melihat bahwa saya telah menjadi lebih kuat daripada apa yang mereka bayangkan. Namun, mencapai titik itu tidak semudah kedengarannya. Setiap hari, saya mendapat tekanan dari berbagai arah. Investor baru mulai menawarkan dana besar untuk pengembangan aplikasi kami, tapi beberapa di antaranya tampaknya memiliki koneksi dengan keluarga Ayu. Saya juga masih menerima pesan ancaman anonim, meskipun frekuensinya sudah berkurang. Arif selalu mendukung saya, tapi dia juga khawatir bahwa saya terlalu terobsesi dengan masa lalu. "Kamu sudah berhasil, Rani," katanya suatu malam saat kami sedang bekerja lembur di kantor. "Kenapa kamu masih memikirkan mereka?" "Aku tidak tahu." "Rif," jawab saya sambil menatap layar laptop. "Mungkin karena aku masih ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan dulu." Arif tersenyum tipis. "Tapi apakah itu akan membuatmu bahagia? Atau hanya akan membuatmu terjebak di masa lalu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, memaksa saya untuk merefleksikan niat saya sendiri. Apakah ini tentang kebahagiaan saya, atau hanya tentang kepuasan sesaat melihat mereka jatuh? Keputusan saya akhirnya datang ketika saya menerima undangan untuk acara peresmian cabang baru Digitech Solutions di Jakarta. Acara ini sangat penting, karena akan dihadiri oleh para investor utama, termasuk Pak Santoso dan keluarganya. Awalnya, saya ragu untuk hadir. Menghadapi keluarga Ayu secara langsung setelah semua yang terjadi bukanlah hal yang mudah. Namun, saya tahu bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelesaikan semuanya, untuk memberikan penutupan bagi diri saya sendiri, dan juga bagi mereka. Hari itu, saya memilih gaun hitam sederhana, namun elegan yang saya beli dengan tabungan, sendiri. Rambut saya diatur rapi, dan saya memakai sedikit makeup untuk menonjolkan fitur wajah saya. Ketika saya masuk ke ruangan acara, semua mata tertuju pada saya. Beberapa orang tepuk tangan, mengucapkan selamat atas kesuksesan aplikasi kami. Tapi ada satu pasang mata yang membuat saya merinding, Ayu. Dia duduk di barisan depan bersama ayahnya, wajahnya penuh kecemasan. Acara berlangsung lancar hingga tiba saatnya pidato. Sebagai salah satu pendiri aplikasi, saya diminta untuk memberikan sambutan. Saat berdiri di podium, saya menatap kerumunan dengan tenang. Saya memulai dengan cerita tentang perjalanan saya, tentang bagaimana saya tumbuh sebagai anak seorang tukang becak, tentang ejekan-ejekan yang pernah saya terima, dan tentang bagaimana saya bertekad untuk membuktikan bahwa latar belakang bukanlah batasan. "Ada banyak orang yang pernah meremehkan saya," kata saya dengan nada mantap. "Mereka mengatakan
bahwa saya tidak akan pernah bisa sukses karena latar belakang keluarga saya. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya untuk membuktikan bahwa tetapi juga untuk mengingatkan kita semua bahwa kesetaraan adalah fondasi dari kemajuan. Ketika saya mengucapkan kata-kata itu, saya melihat Ayu menundukkan kepala, mungkin menyadari bahwa saya sedang berbicara tentang mereka. Namun saya belum selesai. Saya tahu ada orang-orang di ruangan ini yang mungkin pernah merendahkan saya atau keluarga saya, lanjut saya. Suara saya tetap tenang namun tegas. Tapi saya ingin mengatakan bahwa balas dendam terbaik bukanlah tentang menjatuhkan mereka. Balas dendam terbaik adalah tentang membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan. Jadi, kepada siapapun yang merasa takut atau cemas tentang masa lalu, saya ingin mengatakan ini. Mari kita fokus pada masa depan, bukan pada rasa sakit. Setelah pidato saya selesai, ruangan meledak dalam tepuk tangan. Beberapa orang bahkan berdiri, termasuk Bu Rati, CEO Digitech Solutions. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksi Ayu. Dia berdiri dari kursinya dan mendekati saya dengan air mata di mata. "Rani," katanya dengan suara bergetar, "aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Untuk pertama kalinya, dalam hidup saya melihat Ayu sebagai manusia yang rapuh, bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan." Saya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Ayu. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya." Setelah acara selesai, saya memutuskan untuk menghadap Pak Santoso secara pribadi. Saya menunjukkan dokumen-dokumen ilegal yang saya temukan dan menjelaskan bahwa saya tidak berniat untuk mengungkapnya kepada publik. Setidaknya untuk saat ini. "Ini bukan tentang balas dendam, Pak Santoso," kata saya. "Ini tentang keadilan. Saya harap Anda bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan ini tanpa harus merugikan orang lain lagi." Pak Santoso tampak terkejut, tapi dia juga tampak lega. "Terima kasih, Rani," katanya dengan suara pelan. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu." "Tidak perlu," jawab saya. "Cukup pastikan bahwa Anda menggunakan kekuasaan Anda untuk hal-hal yang baik." Setelah acara peresmian cabang Digitech Solutions, hidup saya berubah dengan cara yang tidak pernah saya duga. Pidato saya tentang kesetaraan dan pengampunan menjadi viral di media sosial. Banyak orang yang terinspirasi oleh cerita saya, seorang anak tukang becak yang berhasil meraih kesuksesan melalui kerja keras dan integritas. Media lokal bahkan mulai menulis profil tentang saya, menyebut saya sebagai simbol perjuangan melawan stigma sosial. Namun, sorotan ini bukanlah hal yang paling penting bagi saya. Yang benar-benar membuat saya bahagia adalah bagaimana saya akhirnya bisa menemukan kedamaian dengan masa lalu saya. Setelah pertemuan saya dengan Ayu dan Pak Santoso, hubungan kami tidak lagi penuh kebencian atau dendam. Meskipun sulit untuk sepenuhnya memaafkan mereka atas apa yang telah mereka lakukan, saya merasa lega karena saya tidak lagi terjebak dalam siklus kemarahan. Ayu, yang dulunya begitu angkuh dan merendahkan, kini lebih rendah hati. Dia mulai menghubungi saya secara pribadi, meskipun awalnya canggung. "Rani," katanya suatu hari saat kami bertemu di sebuah kafe, "aku ingin meminta maaf sekali lagi. Aku tahu aku tidak bisa menghapus semua yang sudah kulakukan, tapi aku benar-benar ingin berubah." Saya tersenyum tipis. "Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, Ayu. Tapi ingat, perubahan itu harus datang dari dirimu sendiri." Dia mengangguk dengan ekspresi serius. "Aku akan mencoba. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini." Percakapan itu membuat saya menyadari bahwa rasa sakit yang pernah saya alami tidak harus mendefinisikan siapa saya. Saya memilih untuk melihat masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai beban yang harus terus saya bawa. Di sisi lain, aplikasi UMKM yang saya bangun bersama Arif semakin sukses. Kami berhasil mendapatkan pendanaan besar dari investor baru yang memiliki visi sama dengan kami, membantu pedagang kecil bersaing di era digital. Beberapa bulan setelah acara peresmian,
kami membuka cabang-cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan, ada beberapa pedagang kecil yang mulai muncul di media karena keberhasilan mereka menggunakan platform kami. Bulina, salah satu pedagang pertama yang bergabung, kini memiliki toko online yang berkembang pesat. Saat dia mengirimkan pesan kepada saya, mengucapkan terima kasih atas semua yang telah saya lakukan, saya merasa seperti sedang melihat bukti nyata bahwa perjuangan saya tidak sia-sia. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati saya. Ayah, selama ini, saya merasa bahwa keberhasilan saya adalah cara untuk membuktikan kepada dunia bahwa saya bisa sukses meskipun berasal dari keluarga sederhana. Namun, saya juga menyadari bahwa ayah selalu merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi saya. Suatu hari, saya memutuskan untuk pulang ke kota kecil tempat saya dibesarkan. Saat saya tiba, ayah sedang duduk di depan rumah, membersihkan becaknya seperti biasa. Ketika dia melihat saya turun dari mobil, sewaan yang saya gunakan untuk perjalanan ini, matanya langsung berkaca-kaca. "Nak, kamu datang," katanya dengan suara bergetar. Ya, aku ingin pulang sebentar," jawab saya sambil memeluknya erat. Selama beberapa hari, saya menghabiskan waktu bersama ayah. Saya menceritakan semua yang telah terjadi di Jakarta, kesuksesan aplikasi, rekonsiliasi dengan Ayu, dan bagaimana saya akhirnya bisa menemukan kedamaian dengan masa lalu. Ayah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengusap air mata yang jatuh di pipinya. "Nak," katanya suatu malam saat kami duduk di teras rumah, "ayah bangga padamu. Kamu sudah membuktikan bahwa profesi ayah bukanlah aib. Kamu sudah membuktikan bahwa kita bisa sukses tanpa harus malu dengan siapa kita." Air mata saya jatuh mendengar kata-katanya. "Terima kasih, ayah. Tanpamu, aku tidak akan bisa sampai di sini." Sebelum kembali ke Jakarta, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk ayah. Saya membelikannya sebuah becak baru yang lebih nyaman dan modern, lengkap dengan fitur GPS, agar dia bisa lebih mudah menemukan pelanggan. "Ini hadiah dariku ya," kata saya saat menyerahkannya. "Terima kasih sudah selalu mendukungku." Ayah hanya bisa tersenyum lebar, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. "Terima kasih, Nak. Ayah bangga padamu." Ketika saya kembali ke Jakarta, saya merasa seperti telah menutup bab terakhir dari masa lalu saya. Saya tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Saya hanya ingin terus maju, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, saya mendirikan yayasan bernama Becak Harapan, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saya ingin mereka tahu bahwa latar belakang bukanlah batasan, dan bahwa mereka juga bisa meraih impian mereka jika mau berusaha. Yayasan ini menjadi proyek paling berarti dalam hidup saya. Melalui yayasan ini, saya berharap bisa membantu generasi muda untuk tidak pernah menyerah pada nasib mereka. Setiap kali saya melihat senyum anak-anak yang belajar di sana, saya merasa seperti sedang melanjutkan perjuangan ibu, memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Arif, yang selama ini mendukung saya, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan yayasan sebagai sukarelawan. "Kamu benar, Rani," katanya suatu hari saat kami sedang meninjau perkembangan yayasan. "Kita tidak hanya harus sukses untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain." Akhirnya, saya menemukan arti sebenarnya dari kesuksesan. Ini bukan tentang uang, status, atau balas dendam. Ini tentang bagaimana kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, meskipun hanya dengan langkah-langkah kecil.